Rupanya ada yang ketar-ketir ketakutan berakhiran masuk bui. Abraham Samad tiba-tiba mendadak kaget, sok polos, sok lupa dengan apa yang dilakukannya beberapa waktu terakhir. Kaget banget dia. Pak Jokowi melaporkan dirinya. Dan Abraham Samad ini merupakan calon tersangka. Aduh. Apakah kita mesti munculin? Kita munculin rekam jejaknya. Jejak digital beliau ini, teman-teman. Kalau misalnya nantinya ada pemanggilan dari pihak kepolisian, akan seperti apa, Pak Abram? Ya, kalau memang saya lihat panggilannya itu ada hubungannya untuk saya membuat terang perkara ini, ya saya datang. Kalau untuk membuat terang perkara ini, saya datang sebagai orang yang baik. Tapi kalau saya lihat panggilannya itu tidak ada hubungannya dengan saya, ya saya tidak datang. Saya lagi pikirkan, kalau ini misalnya hanya mentarget saya, menyasar saya dan beberapa YouTuber serta podcaster yang lain, wah ini saya akan melawan. Saya akan mempersoalkan, karena ini nggak boleh begitu. Caranya itu kan namanya hukum yang dipolitisasi, hukum yang menarget ya, hukum yang hanya ingin mengkriminalisasi orang-orang tertentu. Kira-kira. Waduh. Menurut kalian, teman-teman, ini Abraham Samad apa perlu kita sodorin satu persatu jejak digitalnya? Sehingga di sini seolah-olah dia ini korban dan ada upaya diskriminalisasi, ada politisasi hukum, kata dia tadi. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, kalau sekarang Pak Jokowi ngelaporinya itu ada 12 orang. Banyak banget yang ketar-ketir. Nasibnya entah gimana. Termasuk Abraham Samad ini yang mulai kelihatan ketar-ketir. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adi Jokowi. Gimana, teman-teman? Ini Abraham Samad loh. Salah satu rekam jejak digitalnya. Ini mencoba memprovokasi dengan berteriak sangat gagah, adili Jokowi, adili Jokowi. Tapi yang terbaru beliau sok banget, sok jadi ini apa? Jadi korban. Kayak seolah-olah dia ini korban. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi ngelaporinya? Apakah beliau ini lupa salah satu rekam jejaknya? Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Asegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit. Dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Makanya saya bilang, besok kalau udah klub itu, maka saya bersedia mengundang. Karena terus terang, kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang,
dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Karena sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian beberapa ini karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Waduh. Ini ya teman-teman, sudah sangat jelas sekali rekam jejak daripada Abraham Samad ini menjadi pembicara. Dan di sini dia mencoba ini membakar semangat peserta hadir yang ada di acara ini dengan berbagai kata-kata, kalimat-kalimat yang kesannya provokatif sekali, yang kesannya menuding. Banyak ini ada unsur-unsur menuding dari kata-kata yang disampaikan atau orasi daripada Abraham Samad ini. Tapi anehnya toh teman-teman, kenapa giliran dilaporin oleh Pak Jokowi, dia kayak merasa jadi korban dan dia seolah-olah lupa dengan apa yang dilakukannya selama ini. Karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Ya udah. Ini sudah ada teman-teman ya. Berarti Abraham Samad harus mempersiapkan diri, mempertanggungjawabkan toh atas apa yang dilakukannya, atas apa yang disuarakannya selama ini. Toh dimintai keterangan. Dimintai keterangan, silahkan ceritakan bagaimana kesaksiannya gitu kan. Kalau beliau ini mampu mempertanggungjawabkan kan, ya ngapain takut, ngapain cemas kan. Tapi yang ditakutkan itu kalau cuma omon-omon alias fitnah, makanya dia takut nasibnya ke depan. Jangan-jangan di akhir tahun 2025 ini malahan berakhir tahun di dalam penjara. Itu yang ditakutkan oleh Abraham Samad. Anggap terlalu hebat, bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa, gitu kan. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti, jangan membuat kita tidak bisa tidur, jangan membuat kita tidak bisa bekerja, itu biasa saja. Saya heran. Informasi saya tidak ada. Aduh, gimana teman-teman? Tidak konsisten sekali Abraham Samad ini. Yang awalnya koar-koar, gercep sekali tuh. Nyerang-nyerang Pak Jokowi, menyalah sekali. Dan kemudian mengatakan ketika Pak Jokowi ngelaporin orang-orang ini, dia mengatakan itu nggak usah takut. Itu anggap saja biasa itu, biasa. Lalu kemudian terbit lagi video Abraham Samad ini
terheran-heran. Mengaku heran, kenapa kok dikait-kaitkan dirinya? Lah. Gimana? Gimana cara kita, teman-teman, buat nyadarin Abraham Samad ini? Atau bakalan sadar sendiri nanti di dalam penyelidikan, di panggilan demi panggilan kepolisian terhadap dirinya? Mari kita tunggu, teman-teman. Ini semakin seru. Hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Ada. Ini lagi-lagi Abraham Samad membela Roy Suryo CS. Tapi nasibnya sendiri, dirinya sendiri entah gimana. Ini apes betul loh. Apes betul Abraham Samad. Sekedar untuk teman-teman ketahui juga, Abraham Samad ini sebelumnya sempat diisukan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Jokowi waktu itu, namun gagal. Nah, jadi curiga apakah itu dampak dari itu sehingga Abraham Samad ini terus nyerang Pak Jokowi gara-gara malu, gara-gara kecewa. Dibatalkannya dirinya ini mendampingi Pak Jokowi. Makanya jadi begini. Ada, mari kita tunggu saja, teman-teman. Gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini mengenai Abraham Samad yang sudah mulai panik ketakutan menghadapi tuntutan hukum ini. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu, teman-teman, di kolom komentar yang ada di bawah ini.